Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, TKI di Arab Saudi, berangkat demi keluarga, pulang dikecam. Tapi, siapa yang benar-benar tahu isi hati seorang ibu? Di sebuah desa kecil yang dilupakan waktu, seorang perempuan sederhana menatap langit senja dengan mata basah. Ia bukan siapa-siapa, hanya istri, hanya ibu, hanya anak sulung yang menggenggam janji dan harapan. Demi keluarga, ia rela menukar pelukan anaknya dengan debu gurun. Tapi siapa sangka, jalan yang ia tempuh demi cinta, justru membawanya ke pusaran pengkhianatan, kecaman, dan rahasia yang kelam. Namun sebelum itu yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Amin. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Langit sore itu berwarna kelabu. Matahari tak sepenuhnya tenggelam, tapi sinarnya tak lagi hangat. Di sebuah rumah bambu yang mulai lapuk, seorang perempuan duduk diam di tepi jendela. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya letih, namun matanya berbinar aneh, seperti menyimpan luka yang sudah terlalu lama dikunci rapat. Namanya Sari. Usianya belum genap 35. Tapi hidup telah mengikis banyak hal dari dirinya. Kecantikan, waktu, bahkan impian. Di luar jendela, terdengar suara anak-anak tertawa. Tapi bagi Sari, suara itu seperti pisau yang mengiris pelan. Sebab tawa itu bukan milik anaknya. Bukan milik Dika, anak semata wayangnya, yang kini entah masih menganggapnya ibu atau tidak. Sari menatap jauh ke ladang, ke arah sawah yang sudah berubah jadi lapangan tandus. Dulu, tempat itu sering ia lintasi bersama Junaedi, suaminya, saat mereka masih baru menikah. Waktu itu, hidup mereka tak mudah, tapi hatinya utuh. Sekarang, yang tersisa hanya diam. 4 tahun lalu, keputusan itu diambil. Bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Saat itu rumah mereka hampir disita. Junaedi kehilangan pekerjaan. Uang dari jualan sayur tak cukup menutup utang yang makin menumpuk. Sementara Dika baru masuk SD dan butuh biaya. Sari mencoba bertahan. Menjual perhiasan satu-satunya. Meminjam sana-sini. Tapi tetap tak cukup. Suatu malam, saat hujan deras memukul atap rumah, Sari memberanikan diri berkata pelan pada suaminya. Aku mau berangkat ke Arab Saudi, Jun. Jadi TKI. Junaedi menatapnya lama. Tak berkata apa-apa. Ia hanya menggeleng pelan. Tapi matanya tak bisa menyembunyikan kemarahan. Apa kamu tega ninggalin Dika? Sari menggigit bibir. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku bukan tega. Aku cuma nggak punya pilihan. Akhirnya, dengan hati yang robek, Junaedi mengangguk. Bukan karena setuju, tapi karena lelah. Proses keberangkatan berjalan cepat. Sebulan setelah itu, Sari sudah terbang ke Riyadh. Di bandara, ia memeluk Dika erat-erat, mencium rambutnya, menghafal baunya. Ibu janji, 2 tahun. Setelah itu pulang. Kita bisa beli rumah yang layak. Kamu bisa sekolah tinggi. Dika mengangguk polos. Belum paham bahwa pelukan itu akan menjadi jurang panjang yang memisahkan mereka. Selamanya. Hari-hari di Arab Saudi tak seperti yang dijanjikan calo di desanya. Sari bekerja pada keluarga kaya. Rumah besar, megah, dingin, tapi tidak dengan hati orang-orang di dalamnya. Ia harus bangun sebelum fajar. Tidur lewat tengah malam. Pekerjaannya tak ada habisnya. Mencuci, memasak, menyetrika, membersihkan lantai, menjaga anak majikannya yang masih kecil. Semua dilakukan tanpa banyak bicara. Ia sering menangis diam-diam saat malam, memeluk bantal, memandangi foto Dika yang mulai kusam. Tapi ia terus bertahan. Sampai suatu hari, hidupnya berubah. Saat sang majikan, Fawaz, tiba-tiba memanggilnya bukan sebagai pembantu, tapi sebagai wanita.
Awalnya Sari ketakutan. Ia kira akan diusir atau diganggu. Tapi Fawaz hanya menatapnya dalam. Ia mengatakan bahwa ia melihat sesuatu dalam diri Sari, kesabaran, ketulusan, bahkan luka. Sesuatu yang sudah lama tak ia lihat pada perempuan manapun. Fawaz mulai memberinya perhatian. Tak berlebihan, tapi cukup untuk membuat hati Sari goyah. Ia merasa dilihat, dihargai, dan dicintai. Meski ia tahu, semua itu salah. Tapi siapa yang bisa menolak saat hatinya yang rapuh mulai diusap pelan oleh seseorang? Sari menikah diam-diam dengan Fawaz, 2 tahun setelah ia bekerja di sana. Pernikahan sah, namun dirahasiakan. Ia tak pernah memberitahu keluarganya. Ia tak ingin mereka terluka. Tak ingin Dika membencinya. Ia pikir, suatu hari, saat semuanya sudah baik, ia akan jelaskan. Namun, waktu tak pernah mau menunggu niat baik seseorang. Kini, di rumah yang sunyi itu, Sari duduk sendiri. Ia sudah pulang, tapi tak ada yang menyambut. Rumah itu bukan rumahnya lagi. Anaknya menjauh. Junaedi tak mau melihat wajahnya. Tetangga mencibir. Desa menganggapnya aib. Dan dari kejauhan, terdengar bisik-bisik yang menusuk lebih dalam dari luka apapun. Dia kawin sama majikannya. Kan? Pantes dulu balik bawa emas. Memalukan. Perempuan gak tahu diri. Sari menutup matanya. Tapi air matanya tak bisa dia hentikan. Hari itu matahari bersinar terik. Desa kecil tempat Sari tinggal tampak biasa saja. Anak-anak bermain di pematang. Ibu-ibu menjemur pakaian sambil bergosip. Dan laki-laki berkumpul di warung kopi. Tapi sejak kepulangan Sari 2 minggu lalu, suasana berubah. Ada bisik-bisik yang tak lagi pelan. Ada tatapan sinis yang tak lagi disembunyikan. Di sudut gang, seorang ibu bersuara lirih namun sengaja keras cukup untuk terdengar. Dia pulang dari Arab katanya udah nikah sama majikannya. Astagfirullah. Enak banget hidupnya, ya? Sari yang kebetulan lewat menunduk dalam. Langkahnya terhenti sejenak. Tapi ia tak bicara. Tak membalas. Ia hanya terus berjalan, dengan dada yang terasa makin sesak. Sari tak tinggal di rumah utamanya sejak pulang. Ia tahu, keberadaannya sudah tidak diinginkan. Ia menumpang di rumah tua milik almarhum kakeknya, tak jauh dari kebun belakang. Rumah itu sempit, berdebu, dan tak terurus. Tapi setidaknya, tidak ada tatapan menyakitkan di sana. Malam itu, ia duduk di lantai, memandangi foto Dika yang sudah remaja. Foto itu ia ambil diam-diam dari media sosial Junaedi. Dika kini sudah SMP, tubuhnya tinggi, wajahnya semakin mirip ayahnya. Tapi sorot matanya tajam, seperti menyimpan kemarahan yang tidak dimengerti ibunya. Sari meremas foto itu sambil berbisik. Ibu minta maaf. Nak, ibu cuma ingin kamu bahagia. Tapi kebahagiaan itu kini seperti langit musim kemarau. Terlalu jauh untuk digapai. Beberapa hari kemudian, kabar itu menyebar lebih luas. Entah siapa yang memulainya, tapi tiba-tiba semua orang tahu, Sari telah menikah secara sah dengan Fawaz, sang majikan, saat masih bekerja di Arab Saudi. Lebih dari itu, mereka tahu pernikahan itu tak diketahui keluarga. Yang membuat semuanya pecah adalah satu unggahan. Seseorang menemukan foto pernikahan Sari dan Fawaz dari akun kerabat Fawaz. Foto itu kemudian tersebar. Sari mengenakan gaun putih sederhana, berdiri di samping pria Arab dengan jubah hitam dan sorban. Mereka tampak bahagia. Tapi kebahagiaan itu justru menjadi bencana di tanah kelahirannya. Komentar-komentar mulai muncul. Lihat tuh, benar kan? Udah enak-enakan di sana, pulang bawa aib. Junaedi ditinggal, anaknya dilupakan. Kejam amat itu perempuan. Desa kecil memang tak pernah bisa menyimpan rahasia. Junaedi marah besar. Ia datang menghampiri Sari dengan mata merah dan wajah penuh kemarahan. Ia tak banyak bicara, hanya berdiri di depan pintu, lalu melemparkan surat. Gugatan cerai. Tanda tangani. Sari terdiam. Tubuhnya bergetar. Tapi ia tak menangis.
Aku nggak pernah niat ninggalin kalian, Jun. Aku cuma... Cukup, Sar. Aku cuma pengen tahu. Kamu masih anggap aku suami kamu? Masih anggap Dika anak kamu? Pertanyaan itu seperti pukulan keras yang tak terlihat. Sari ingin menjawab, tapi tenggorokannya tercekat. Air matanya tumpah. Aku cuma pengen kita bahagia, Jun. Aku pikir, kalau aku bisa bantu kamu bangkit, kita bisa kumpul lagi. Tapi semua berubah. Fawaz datang, dan aku. Kamu udah tidur di ranjang orang lain, Sar. Kamu udah milih jalanmu sendiri. Junaedi berbalik, tak menunggu jawaban. Ia pergi, meninggalkan Sari di depan pintu, masih menggenggam surat yang gemetar di tangannya. Keesokan harinya, Sari mencoba menemui Dika di sekolah. Ia menunggu di luar pagar, membawa bekal kesukaan anaknya, nasi goreng kecap dengan telur mata sapi. Tapi saat Dika keluar dan melihat ibunya, ia berhenti. Wajahnya berubah. Ia tak tersenyum, tak berlari. Sari tersenyum kikuk, berusaha menyapa. Ibu bawain nasi goreng. Dika masih suka, kan? Dika menatap bekal itu, lalu berkata pelan, "Ibu bukan ibu aku lagi." Lalu ia berjalan pergi. Bekal itu jatuh dari tangan Sari. Tutupnya terbuka. Nasi goreng tercecer di tanah berdebu. Dan untuk pertama kalinya sejak pulang, Sari tak bisa menahan suara tangisnya. Ia berlutut di pinggir jalan, di antara anak-anak sekolah yang lalu lalang, di bawah langit sore yang panas menyengat, dan menangis keras. Waktu berjalan, namun luka itu tidak menutup. Sari mulai jarang keluar rumah. Ia mengurung diri. Suara-suara orang desa yang lewat, kini hanya terdengar seperti gema di kepalanya. Tapi di suatu malam, sebuah pesan masuk ke ponsel tuanya. Pesan dari nomor tak dikenal. "Sari, aku tahu semua ini salah. Tapi aku di sini. Entmu. Jangan takut." Pesan itu dari Fawaz. Sari menggigit bibir. Lama ia menatap pesan itu. Lalu ia balas dengan satu kalimat. "Tolong, bawa aku pergi dari sini." Langit malam masih gelap saat Sari mengepak satu-satunya tas yang ia miliki. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar baju, satu jilbab cadangan, sepasang sandal, dan foto Dika yang kusut. Tangannya gemetar saat menutup resleting. Seperti tubuhnya ingin melawan, tapi hatinya sudah terlalu lelah bertahan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Fawaz. "Aku sudah di kota. Mobil akan menjemputmu sebelum subuh." Sari menatap pesan itu dalam diam. Tak ada kebahagiaan di matanya. Hanya ketakutan, harapan, dan luka yang terlalu banyak untuk dibawa seorang diri. Sebelum pergi, ia sempat berdiri lama di depan rumah utama tempat Dika tinggal. Junaedi tak akan bangun sepagi itu. Tapi lampu kamar anaknya masih menyala. Mungkin Dika belum tidur. Sari mendongak, berharap ada bayangan yang muncul di balik jendela. Tapi yang ia lihat hanya tirai tertutup rapat. Ia melangkah pelan ke gerbang, dan di sanalah ia meletakkan sebuah amplop berisi surat terakhirnya. Bukan surat perpisahan, tapi surat penjelasan. Tentang cinta yang rumit. Tentang luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tentang alasan kenapa ia memilih pergi. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dari amarah semua orang. Dari rasa bersalah. Dari kebencian anaknya. Mobil hitam berhenti di jalan kecil yang sunyi. Seorang pria Arab turun, mengenakan jas sederhana. Ia berdiri kaku, tapi matanya lembut. "Masuklah," ucap Fawaz dengan suara rendah. Sari menunduk, lalu melangkah masuk tanpa kata. Di dalam mobil, ia duduk diam, memeluk tasnya seperti memeluk seluruh sisa hidupnya. Mobil melaju meninggalkan desa itu perlahan. Semakin jauh, semakin gelap. Tapi justru dari kegelapan itulah Sari merasa sedikit lega. Untuk pertama kalinya, ia tidak mendengar bisik-bisik, tidak melihat sorot mata yang menghakimi. Hanya sunyi, dan detak jantungnya sendiri. Mereka menginap semalam di sebuah hotel kecil di kota pelabuhan. Fawaz sudah mengatur semua.
paspor, tiket, dokumen resmi. Semuanya legal. Tapi rasa bersalah di hati Sari tetap tak bisa dia legalisasi dengan alasan apapun. Saat malam menjelang, Fawaz datang menghampirinya di balkon hotel. Kita bisa mulai hidup baru di Jeddah. Aku punya rumah di sana. Kamu bisa buka usaha. Aku tahu kamu pintar masak. Kamu bisa buka warung kecil. Gak ada yang kenal kamu di sana. Gak ada yang menghakimi. Sari tersenyum tipis, menatap langit malam. Aku nggak takut dihakimi. Aku cuma takut kehilangan Dika sepenuhnya. Fawaz terdiam, lalu berkata pelan, waktu akan menyembuhkan semuanya. Sari menggeleng pelan. Tidak semua luka bisa disembuhkan waktu. Ada luka yang harus dipeluk dulu sebelum bisa sembuh. Pagi harinya, mereka berangkat ke bandara. Sari memakai kerudung hitam dan kacamata gelap. Di wajahnya tidak tampak ragu, tapi hatinya seperti dikerat dari dua arah. Di gerbang keberangkatan, ponselnya kembali bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Ibu, kenapa pergi tanpa pamit? Sari terhenti. Nafasnya tercekat. Ia membuka pesan itu berkali-kali, memastikan huruf-huruf itu nyata. Dika? Tangannya gemetar saat hendak membalas. Tapi sebelum ia sempat mengetik, ponselnya kembali bergetar. Aku baca surat ibu. Tapi kenapa harus pergi? Aku masih butuh ibu. Air mata Sari jatuh deras. Fawaz yang melihat itu hanya menatapnya. Menunggu. Sari menoleh padanya. Lalu berkata dengan suara gemetar. Aku nggak bisa ikut. Fawaz menatapnya tajam. Sari, kamu yakin? Sari mengangguk pelan, lalu menghapus air matanya. Aku harus pulang. Untuk pertama kalinya, anakku memanggilku ibu lagi. Fawaz tak menahan. Ia tahu cinta tak bisa memaksa. Ia mengulurkan tangannya, dan Sari menggenggamnya sebentar, lalu melepas dengan senyum yang pahit. Di depan bandara, tak ada taksi, tak ada mobil jemputan. Tapi Sari berdiri tegak, menatap langit yang kini perlahan berubah terang. Ia berjalan kembali. Entah akan disambut atau diusir lagi. Entah akan dipeluk atau diludahi. Tapi kali ini, ia tidak lari. Karena untuk pertama kalinya, ia punya alasan untuk kembali. Langkah Sari menyusuri terminal kota terasa berat, tapi juga ringan. Berat oleh kenangan yang masih menggantung. Ringan oleh harapan yang baru saja menyala kembali. Ia tidak tahu bagaimana wajah Dika ketika nanti mereka bertemu. Tapi satu hal pasti, ia tak akan lari lagi. Sesampainya di desa, kabar kepulangan Sari tersebar dengan cepat. Tetangga kembali berbisik. Namun kali ini, Sari tidak lagi menunduk. Ia menatap mereka dengan mata tenang. Tidak untuk menantang, tapi untuk menunjukkan bahwa ia bukan lagi perempuan yang sama seperti dulu. Ia bukan perempuan yang takut. Ia adalah ibu yang pulang untuk menebus luka. Di depan rumah Junaedi, Dika sudah berdiri menunggu. Bocah kecil yang dulu memeluknya erat, kini telah menjadi remaja yang tinggi dan tangguh. Tapi di balik matanya yang tegas, masih tersimpan rindu. Sari berdiri di hadapannya, tak berkata sepatah pun. Matanya basah, mulutnya keluh. Namun Dikalah yang memecah hening. Ibu lapar, kan? Masuk, ada nasi goreng buatan ayah. Sari menutup wajahnya, menangis. Kali ini tanpa rasa malu. Ia melangkah masuk, bukan sebagai tamu, tapi sebagai ibu. Sebagai seseorang yang kembali dari badai. Dan meski tak semua luka sembuh, tapi ada pintu yang terbuka. Ada pelukan yang menunggu. Hari-hari setelah itu tidak sempurna. Junaedi tetap memilih hidup terpisah. Tapi ia tak lagi memaki. Ia bahkan mengizinkan Sari mengurus Dika. Perlahan, satu demi satu orang di desa mulai bersikap biasa. Ada yang tetap mencibir. Ada yang pura-pura tak tahu. Tapi Sari tak memaksa diterima. Ia hanya ingin dicintai oleh anaknya. Dan itu sudah cukup. Sari mulai membuka warung kecil di pinggir jalan. Masakannya disukai banyak orang. Diam-diam, Fawaz masih mengirimi uang,
bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang pernah mencintainya tulus. Uang itu tak pernah dipakai Sari untuk kesenangan pribadi. Semua untuk sekolah Dika, untuk sedekah, dan untuk mereka yang lebih membutuhkan. Ia belajar dari masa lalunya, bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan dan memperbaiki. Suatu malam, Sari mengajar Dika mengaji. Ia membuka mushaf, dan tanpa sengaja membaca satu ayat yang membuatnya terdiam lama. Innallaha la yugairu ema bei qaumin, hatta yugairu ema bei anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sari mengusap kepalanya pelan. Ayat itu seperti cermin dari hidupnya. Tak ada jalan pintas untuk mengubah nasib. Semua harus dimulai dari hati yang ingin berubah. Ia menatap Dika, lalu tersenyum. Ayo, nak, kita lanjut baca. Cerita ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang perjuangan. Tentang seorang perempuan yang dicintai, dibenci, dijatuhkan, lalu bangkit lagi dengan caranya sendiri. Hidup memang tak selalu adil, tapi Allah selalu melihat hambanya yang berusaha. Terima kasih sudah mengikuti cerita. Berangkat demi keluarga, pulang dikecam. Ternyata dia menikah diam-diam dengan majikannya. Sampai tamat. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin bagi kita semua, bahwa setiap orang membawa luka yang tidak kita tahu, dan setiap pilihan selalu punya alasan. Jika kamu terharu, terinspirasi, atau merasa kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Tulis komentarmu di bawah. Siapa karakter yang paling membuatmu terbawa emosi? Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.